Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dengan NIM 2022-1108888 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 reguler 3. Hai, perkenalkan namaku Nur Adelia, Prodi HKI semester 6 reguler 3 dengan NIM 2022-1108885. Hai, nama saya Silahuddin, program studi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2021-110874, semester 6 reguler 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling keluarga dan perkawinan. Video kami berjudul Mencari Pengakuan, yaitu tentang Nisa dan Dina, yaitu saudara kembar yang memiliki status kembar identik pada fisik namun berbeda 180 derajat pada kepribadian mereka. Dan permasalahan ini dimulai karena ketidakpercayaan diri seorang Nisa sebab prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh saudaranya. Nisa pun memberanikan diri datang ke konselor untuk menghadapi emosi-emosi yang bergejolak di dalam dirinya, karena ia menganggap sesuatu hal harus diselesaikan agar tidak menumpuk terus-menerus. Seperti halnya permasalahannya sekarang, yaitu merasa diabaikan dan juga merasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Selamat pagi, silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Oke, tadi malam tadi kamu udah ada chat, kebetulan ada admin saya yang bilang, ya boleh sekali lagi saya mau tulis untuk proses selanjutnya, proses data pasien. Untuk namanya bisa disebutkan? Nama saya Nisa Aulia, Bu. Baiklah, jadi ini saya panggilnya siapa? Nisa, Bu. Oke, jadi nama panggilannya Nisa. Nisa sendiri kenapa nih hari ini hadir di sini dan memberanikan diri datang ke konselor? Sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan. Ini berkaitan dengan permasalahan keluarga saya. Khususnya saya yang merasa dibanding-bandingkan dengan saudara kembar saya. Jadi saya itu dianggap sebelah mata, terutama oleh ibu. Nah, jadi ibu itu selalu membanding-bandingkan antara aku sama Dina. Dina itu dianggap sempurna, sedangkan aku dilihat cuma sebelah mata. Oke, untuk boleh saya tahu siapa itu Dina? Oh, Dina itu kembaran saya. Kami itu kembar identik, tapi kami sangat jauh berbeda. Oke, jauh berbeda dan juga tadi untuk permasalahannya selalu dibanding-bandingkan, Iya. betul? Baiklah, mungkin boleh nggak Nisa nih secara detail lagi dibandingkannya dalam hal apa dan bagaimana dan apa yang mempengaruhi perasaan Nisa saat itu? Kira-kira bisa diceritakan nggak? Jadi saya sama Dina itu sangat dibanding-bandingkan. Dina itu sangat pintar di bidang akademik, sedangkan saya itu lebih mengarah ke bidang atletik. Jadi pada suatu saat ketika saya sekolah, saya itu hampir mendapatkan beasiswa atletik. Akan tetapi ada kejadian atau ada kecelakaan lah ketika saya berlatih. Maka dari itu saya nggak mendapatkan beasiswa itu, dan itu pun menutup cita-cita saya. Jadi saya tidak bisa meraih apa yang saya inginkan. Sedangkan Dina itu dia pintar, sekarang dia bekerja dan mempunyai gaji yang lumayan banyak, sedangkan saya cuma bekerja part time. Jadi orang tua saya itu selalu membanding-bandingkan. Yang pertama dari pekerjaan, katanya Dina itu lebih mumpuni, pekerjaannya itu lebih menjanjikan, sedangkan saya cuma bekerja di sekolah saja sebagai bagian kebersihan. Oke, jadi Nisa tadi kan udah cerita mungkin dari segi pekerjaan itu ada perbedaan jauh. Nah,
untuk hal yang dibanding-bandingkan oleh ibu tadi, ibu kalian itu apa sih yang kamu rasakan saat itu, saat dibanding-bandingkan itu? Dan apa yang terjadi gitu loh saat kamu mendengar hal tersebut? Sering orang tua saya itu berbicara sama tetangga-tetangga saya, dan tanpa sengaja saya mendengar kalau beliau membeda-bedakan kami, ya khususnya tadi di pekerjaan, kepintaran, dan lainnya. Pak, ketika saya mendengar itu hati saya hancur, saya sedih. Seakan-akan saya itu gak ada yang tempat saya pulang itu kan seharusnya ibu itu tempat kita pulang, tempat kita cerita. Tapi karena ibu saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya, jadi saya merasa sendiri di dunia ini. Saya nggak punya teman. Orang yang seharusnya jadi tujuan utama saya ketika ada masalah, curhat, malah membanding-bandingkan saya. Membanding-bandingkan saya dengan saudara saya sendiri. Dulu padahal saya itu sudah bekerja keras, sudah berusaha. Saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu, tapi karena kejadian kecelakaan ketika saya berlatih itu menghancurkan semuanya. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya merasa sedih, apalagi ditambah sekarang itu ibu saya khususnya selalu membanding-bandingkan saya itu tadi. Jadi dalam proses membandingkan dari orang tua kamu tadi, kamu merasa hancur, sakit hati. Untuk menanggapi itu kamu apa sih yang kamu lakukan gitu? Apakah ada sebuah hal yang bikin kamu supaya terus tahan, atau biasanya kamu akan meledak? Dan lama kelamaan gitu, bagaimana respon kamu untuk menghadapi perbandingan tersebut? Selama ini saya selalu diam ketika saya mendengar orang tua saya membandingkan saya selalu mengurung diri. Saya selalu di kamar, tidak ingin bertemu siapa-siapa. Dan juga bisa saya selalu keluar rumah untuk mencari kedamaian. Mungkin salah satunya saya dengan saya bekerja. Malahan saya sampai seharusnya sudah waktu pulang kerja saya berlambat-lambat, berlama-lama saya tinggal di tempat kerja saya. Kamu sebenarnya merasa usaha kamu selama ini, kerja keras kamu tidak dihargai? Ya, semua yang saya usahakan itu mereka tidak pernah melihat kalau itu sebuah usaha yang sangat-sangat saya perjuangkan. Mereka selalu membanggakan saudara saya. Saya tidak dianggap. Saya merasa sedih, kecewa, dan saya bingung saya mau kemana lagi. Oke, jadi saat ini perasaan kamu, apakah kamu merasa sesek atau sejenisnya, atau perasaan apa sih yang belum bisa kamu sampaikan, atau ada yang mau kamu sampaikan kepada seseorang mungkin, atau itu tertahan, atau bagaimana nih? Saat kamu dibandingkan tersebut, apakah ada perasaan mungkin sesak, atau apa sih yang kamu rasakan saat itu sebenarnya? Ketika saya mendengarkan orang tua saya membandingkan saya, pada saat itu saya sangat sedih. Saya bisa berkurung diri aja di kamar, nggak mau keluar, atau bahkan saya ketika saya kerja, saya itu nggak ingin pulang. Saya malah betah di tempat kerja saya. Jadi saya itu seakan-akan menjauh dari mereka untuk supaya tidak terjadi permasalahan lainnya yang membuat saya sedih lagi. Oke, jadi itu hal-hal yang kamu lakukan untuk mengatasi rasa sedih kamu tadi. Terus apakah kamu udah pernah nih mencoba bilang sama ibu kamu atau mama kamu bahwasanya kamu tidak suka loh seperti ini, kamu tidak suka loh dibandingkan, atau aku maunya ibu nggak ngomong kayak gitu loh, aku pernah nggak sih kayak gitu? Belum pernah sih Bu, karena saya merasa ketika saya berbicara itu
saya tidak dianggap, saya tidak didengarkan. Makanya saya mengurungkan niat saya untuk menyatakan apa sih yang saya rasakan. Jadi saya lebih memilih untuk berdiam diri ataupun keluar dari rumah, bekerja, berdiam diri di tempat kerja saya, karena saya tidak nyaman ya, berada di rumah. Oke, baiklah, sebenarnya perasaan sedih, kecewa, atau merasa tidak dianggap itu sebenarnya perasaan yang lumrah atau normal di setiap fase orang. Walaupun fase tersebut kadang terjadi berbeda-beda dan juga disebabkan karena hal-hal tertentu. Salah satunya mungkin karena tadi merasa diabaikan, tidak dianggap, jadi kamu merasa kecewa dan sedih. Oke, jadi dan mengatasi hal tersebut, kamu bisa mengurung diri di kamar beberapa hari dan juga bahkan tidak pulang ke rumah untuk menghindari hal tersebut. Itu artinya kamu defensif. Artinya kamu mengelola perasaan kamu sendiri atau menghindari hal tersebut agar kamu tidak merasa sedih. Walaupun sebenarnya perasaan sedih, kecewa, dan tidak dianggap itu normal. Hanya saja kamu perlu mengkomunikasikannya kepada sumber kekecewaan kamu. Untuk hal ini mungkin kamu kecewa kepada ibu kamu dan juga saudara kamu. Kenapa kamu dibandingkan, kerja keras kamu tidak dianggap. Nah, jadi di sana mungkin kamu bisa mengkomunikasikannya lagi. Tapi saya bingung, Bu. Harus mulai dari mana memulai semua itu? Karena saya merasa diri saya itu tidak dianggap ada. Jadi saya bingung. Saya nggak tahu arah tujuan hidup saya itu. Saya nggak tahu. Saya merasa nggak ada yang menyayangi saya di dunia ini. Saya merasa saya hidup sendiri saja. Oke, untuk cita-cita kamu nih, kan saya dengar tadi sudah kamu itu karena cedera. Apakah kamu punya cita-cita lain nih selain menjadi atlet sebelumnya? Nah. Maaf Bu, bisa nggak caranya itu lebih disederhanakan lagi? Karena yang pertama saya canggung untuk berkomunikasi dengan ibu saya khususnya. Jadi saya minta tolong bagaimana sih caranya untuk saya memulai komunikasi itu. Oke, untuk itu gimana kalau kita di sesi ini kita pakai metode asertif. Jadi saya menyebutkan, nanti kamu mengulangi kata-kata saya. Oke? Begini, Ma, jadi sebenarnya Nisa itu merasa sedih. Ma, sebenarnya Nisa itu merasa sedih ketika Mama membandingkan Nisa dengan Kak Dina. Ketika Mama itu membandingkan Nisa dengan kakak Dina. Oke, sebenarnya Nisa sedang berusaha saat ini, hanya saja prosesnya belum terlihat. Sebenarnya selama ini Nisa sudah berusaha, tapi prosesnya itu belum ada atau masih berjalan, Ma. Oke, jadi kurang lebih nanti kamu mengutarakan perasaanmu seperti itu, Nisa. Nah, jadi kita utarakan perasaan kita baik-baik dan kita ucapkan bagaimana keinginan kita, dan mungkin respon dari mama kamu nanti bisa kita tindak lanjuti untuk selanjutnya. Baiklah, mungkin untuk sesi ini sudah cukup di sini. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, kenapa sih kamu memberanikan diri untuk ikut konseling? Datang ke tempat saya seorang diri, bercerita tentang masalah kamu dan apa yang kamu rasakan. Bisa kamu sebutkan mungkin? Kamu ceritakan? Hei, Sila, ini Nisa atau Dina? Nisa. Oh, Nisa. Iya. Dari Dina? mana Sila? Enggak, cari buku aja. Oh, baru pulang nih. Enggak, baru nyampe. Oh. Kehujanan tadi. Oh iya. Dina, di mana sekarang? Di
Dina ada kok di masih sih diam di sini. Duduk dulu ya. Oh, oke. Oh berarti Dina kerja. Ya kerja. Terus kamu? Dina ada. Dinanya kerja. Dina kerja apa? Oh, Dina dia lagi kerja di salah satu dinas Oh dinas apa? dinas ketenagakerjaan. Terus kamu? Ya kalau aku ya masih mengikuti alur aja sih lah. Kamu ingat kan aku kejadian aku kemarin yang kecelakaan ketika latihan atletik itu. Nah itu merubah semua cita-citaku itu kayaknya nggak bakal aku gapai. Makanya aku sekarang kayak ya sudahlah mengikuti. Oh jadi putus asa. Ya Nyerah. itulah. Apalagi sekarang kayak khususnya orang tua aku ya yang membandingkan aku lah dengan Kak Dina, karena kan Dina kerjaannya bagus Paham. ya, sedangkan aku sudah berlarut dalam kesedihan itu sudah setelah kita lulus dari SMA itu. Gini nih saya yang ngerasa dibandingin itu Nisa atau cuman perasaan aja tuh, nyata atau cuman perasaan? Nyata orang tua aku itu selalu membandingkan aku dengan Dina, khususnya dari segi pekerjaan ya. Kalau misalnya dia ketemu orang-orang kayak temannya, dia membahas masalah anak, pasti yang selalu dibanggakan itu Dina. Sedangkan aku kayak direndahkan, seakan-akan aku tuh bukan anaknya. Jadi aku kayak sedih banget, kecewa banget. Terus habis ini mau apa? Cut dulu dong. Minimal harus 5 menit. Nah. Terus habis ini mau apa? Habis ini ya menjalani kehidupanku seperti biasa, bekerja, Kerja, terus siang, malam ya tidur. pulang. Kalau misalnya aku di rumah orang tuaku membeda-bedakan atau kenapa sih kamu beda sama kakak kamu, aku biasanya lebih sering berdiam diri di tempat kerja. Kayak lembur, aku lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah. Nisa. Nih ya. Kalau yang menurut Nisa masalah perbandingan tadi itu nyata, bukan cuma sekedar persepsi Nisa. Mau nggak Nisa itu ngerubah sesuatunya agar bisa jadi lebih baik? Ya, Mau dong ya? ya pasti mau, tapi aku tuh sudah bingung memulainya itu dari mana. Aku juga nggak bisa bantu ya permasalahan yang dihadapi Nisa, cuman kadang aku juga punya teman nih, dia luar biasa sakit hati juga sama orang tuanya, terus apa-apa juga dikit-dikit lari, dan dia ambil solusinya itu ke konselor. Tahu konselor? Iya. Dia cuman datang. Aku juga punya teman nih, dia juga sakit hati sama orang tuanya, terus dikit-dikit lari, dan mungkin kurang lebih ceritanya sama kayak Nisa, dan dia itu mencari solusi dengan pergi ke konselor. Nah, mungkin Nisa juga bisa melakukan hal yang sama. Siapa tahu kan ketika Nisa punya masalah kurang lebihnya sama, terus Nisa pergi ke konselor dan bisa nemuin solusi. Gimana? Bisa dicoba ya. Nanti mungkin aku bisa mencoba. Semoga masalah ini dapat jalan keluarnya. Aku sih berharapnya Nisa lebih baik lagi ya, meskipun banyak permasalahan, terus apapun yang menjadi persepsi Nisa ya. Kalau aku menurut
menurut aku sih ya, itu cuman persepsi Nisa aja yang dibanding-bandingin sama Dina, meskipun kadang ada perkataan orang tua Nisa yang mungkin kurang lebihnya membandingkan tadi, tapi gak mungkin dong orang tua itu Tidak sayang ya. tidak sayang ya. Oke. Dan pasti ya, mungkin dengan perkataan orang tua Nisa tadi, dengan sedikit agak membandingkan Nisa dengan Dina, itu maksud dan tujuan orang tua Nisa mungkin membuat Nisa itu harus lebih semangat lagi. Oke. Berarti mungkin nanti aku coba untuk datang untuk melakukan konseling ya. Iya. Oke, terima kasih ya Sila. Dulu aku mau cari-cari buku lagi. Ya, kasih.